Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk itu alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini, dan selanjutnya Bapak akan biasa kalau kita sebelum atau sesudah belajar dibiasakan berkewajiban untuk berdoa bersama. Untuk itu silakan untuk KM-nya memimpin doa sebelum belajar. Terima kasih kepada Ketua KM, Ketua kelasnya yang sudah memimpin membacakan doa. Untuk itu Bapak sedikit akan bertanya tentang kehadiran kalian hari ini. Gimana semua? Semuanya hadir? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Rahma. Dan kita diwajibkan berdoa untuk mendoakan kepada teman kalian yang diberi ujian dengan penyakit, semoga lekas sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama-sama. Di kalian duduk lagi yang rapi dan melihat ke depan, dan selanjutnya berdiri semua ya untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri, jadikan Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah melantunkan lagu Indonesia Raya yang memang itu wajib kalian pahami. Jangan sampai kalian tidak bisa kalau disuruh untuk menyanyikan lagu wajib. Untuk itu Bapak, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi untuk hari ini, yaitu tentang zakat. Zakat adalah merupakan sebuah kewajiban. Kalian tahu pembayaran zakat dengan menggunakan dengan apa? Dengan apa? Beras. Beras itu termasuk kepada apa? Bahan apa itu? Bahan makanan pokok bangsa Indonesia. Yang pada awalnya zakat itu dari zaman sahabat, dari zaman Rasul itu membayar zakat itu dengan gandum, tidak dengan apa-apa, gandum dan kurma. Karena kita lahir di Indonesia adalah membayar zakat dengan bahan pokok, yaitu beras. Selanjutnya Bapak akan menayangkan diantaranya video yang menerangkan tentang zakat ya, tentang zakat, dan kalian nanti lihat kalian nanti lihat, cermati apa isi tayangan atau video yang Bapak akan putar tersebut, dan nanti kalian akan menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan. Lanjut kalian nanti Bapak akan suruh ke depan mempresentasikan kelompok 1, 2, dan 3. Untuk itu silakan semua cermati, lihat video yang Kembali bersama Al-Faqih di pelajaran pendidikan agama
dalam Islam, insya Allah kali ini kita akan membahas tentang zakat. Ya, kita mulai dari definisi zakat. Zakat itu apa sih? Secara bahasa, zakat berarti suci, bersih, dan tumbuh subur. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan sejumlah harta tertentu yang bersifat wajib bagi seorang muslim atau disebut dengan muzaki, dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu definisi dari zakat. Dalilnya apa sih? Dalil tentang zakat itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang merukuk. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ini Allah menyandingkan kewajiban kita untuk melaksanakan salat dengan disandingkan kewajiban zakat, yang artinya zakat itu merupakan satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Orang yang sholat juga harus zakat, gitu. Zakat fitrah yang akan kita bahas dulu adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah atau zakat jiwa atau juga disebut dengan zakat pribadi, yang hukumnya itu wajib dan waktunya menjelang Idul Fitri. Nah, apalagi kebetulan konten ini dibuat di bulan suci Ramadan, yang insya Allah dalam 1 bulan kurang lagi kita akan menyambut bulan Idul Fitri. Karena ini persiapan kita nih untuk zakat fitrah. Oke, zakat fitrah atau yang disebut dengan zakat beras. Nah, kadar zakat fitrah yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini setiap daerah pasti beda-beda sesuai makanan pokoknya. Dan kebetulan di Indonesia ini adalah makanan pokoknya beras. Jadi yang kita zakatkan sebagai zakat fitrah adalah beras. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kadar zakat fitrah itu berapa sih? Kadar zakat fitrah itu 1 sok atau sama dengan 4 mud. 1 mud berapa? 1 mud itu ukuran 2 telapak tangan penuh orang dewasa atau orang Arab pada saat itu ya. Jadi kalau dikonversikan, 1 sok itu disetarakan dengan 2,8 kilo dibulatkan menjadi 3 kilo, dan ini yang kita keluarkan untuk menjadi zakat fitrah. Nah, hal ini dikutip dari Lajnah Daimah. Oke, sekarang syarat wajib zakat fitrah. Nah, syarat wajib orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu siapa sih? Yang pertama, Islam, beragama Islam. Yang kedua, di awal Ramadan orang tersebut masih hidup. Jadi ketika orang siapapun itu yang beragama Islam, dia masih hidup di awal Ramadan, maka dia terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Lalu saat hari terakhir bulan Ramadan, orang tersebut sudah lahir. Jadi bayi yang baru lahir, anak kecil atau anak bayi yang ketika di hari terakhir bulan Ramadan dia udah lahir, dia juga kena kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ya pastinya dizakatin sama orang tuanya atau walinya. Lalu syarat yang keempat adalah memiliki kelebihan harta pada saat Idul Fitri untuk keluarga maupun binatang peliharaannya. Intinya di sini dia mampu. Oke, waktu zakat fitrah. Di sini waktu zakat fitrah ada beberapa waktu. Ada sunnah, makruh, dan haram. Sunnah itu kapan sih? Ketika dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat Id. Lalu yang makruh dibayarkan setelah sholat Id dan sebelum terbenam matahari. Jadi setelah sholat Id dia baru zakat fitrah. Nah, itu hukumnya makruh. Lalu ada yang haram, yaitu baru dibayarkan sesudah matahari terbenam di hari Idul Fitri. Dan ini bisa dibilang waktunya udah lewat. Nah, jadi zakat fitrah ini hukumnya itu wajib dan sudah boleh dibayarkan setelah sudah masuk awal Ramadan. Jadi daripada nanti lupa-lupa ditunda-tunda, yuk dari sekarang mumpung masih awal-awal puasa Ramadan kita udah bayar zakat fitrah. Banyak banget bisa kalian renungkan, bahkan bisa kalian cari-cari juga referensi di buku kalian maupun di tulisan-tulisan yang ada di internet. Alhamdulillah untuk yang Bapak tayangkan tadi video pembelajaran tentang zakat, yang mungkin kalian sudah bisa mencermati, meneliti, menelaah apa yang ada di seputar video tadi ya. Dan untuk itu silakan semua membuat 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang akan
Bapak kasih tugas, terutama yang tadi diskusikan oleh kalian apa yang ada di dalam tayangan video tersebut ya, bahwa tayangan video tersebut tadi kelompok 1 ini, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, jadi kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 kalian diskusikan isi dari video yang Bapak putar tadi tentang zakat. Silakan, sudah semua siap? Kerja kelompoknya sudah siap? Ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1, ya kelompok 2, kelompok 3. Diskusikan berapa kilogram satu orang yang wajib membayar zakat dan bagaimana pendistribusian zakat, dibagikannya zakat itu kepada siapa-siapa. Silakan. Kalian sebutkan 8 asnaf itu orang bagaimana yang berhak menerima zakat. Ada 8. Silakan siapa saja orang yang bagaimana kehidupannya yang berhak menerima bantuan dari zakat tersebut. Kalian, kenapa di Indonesia membayar zakat tidak menggunakan jagung, kurma, dan gandum? Kenapa di Indonesia membayar zakatnya menggunakan beras? Sudah tahu isi daripada tayangan video yang Bapak putar itu tentang zakat. Nah, untuk itu Bapak akan mempersilahkan perwakilan dari kelompok mana yang siap mempresentasikan isi daripada tayangan video tersebut. Silakan, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang mewakili. Saya Dali, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kegiatan menyimak video zakat, yaitu 8 orang yang berhak menerima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 hamil, 4 mu'alaf, 5 fisabilillah, 6 ibnu sabil, 7 gorim, 8 rikab. Tepuk tangan. Perwakilan dari kelompok 2 tadi yang sudah begitu mencermati apa isi daripada tayangan video tentang zakat tadi, dan untuk itu Bapak akan melanjut kepada tugas memberikan lembar kerja secara individu. Dan mohon maaf, Bapak akan mengumpulkan dulu tadi tugas kelompok tadi yang kalian, dan sebentar Bapak akan memberikan lembar kerja beserta didik ya. Dan itu Bapak akan memberikan tugas kalian untuk menjawab tentang zakat. Di situ ada beberapa yang harus kalian jawab dari pemaparan Bapak dan dari tayangan video tersebut, bahwa zakat itu beberapa macam zakat yang harus dibayar, dan kalian jawab nanti menggunakan jawaban kalian yang sejelas-jelasnya, dan Bapak akan memberikan LKPD-nya ya, membagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian isi soal-soal yang Bapak sudah dipersiapkan, sudah dituliskan di kertas yang kalian lihat, dan kalian jawab sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya, dan Bapak kasih waktu kalian sekitar 10 menit harus selesai ya. Silakan, selamat mengerjakan tugas individu. Alhamdulillah, silakan Bapak akan mengambil tugas-tugas kalian, jawaban kalian nanti Bapak akan evaluasi ya. Semoga kalian sesuai dengan yang Bapak harapkan ya. Untuk itu, melihat
dari semua jawaban kerja kelompok kalian, Bapak sedikit akan menyimpulkan tentang materi zakat ya. Zakat itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat manusia. Kenapa hanya umat Islam yang diwajibkan membayar zakat? Kenapa? Ya, karena di dalam Al-Quran surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimu sholata wa atuz zakat. Itu diantaranya bahwa pembayaran zakat dengan sholat itu bergandengan, tidak bisa dipisah. Sholat itu wajib bagi umat Islam. Zakat pun juga wajib bagi umat Islam. Berapa kilo orang yang sudah lahir di muka bumi harus membayar zakat? 2,5 kilo. Kalau dileterkan 3,5. Kenapa di Indonesia membayar zakat tidak menggunakan jagung, sagu, gandum atau kurma? Kenapa? Betul, karena Indonesia bahan pokoknya adalah beras. Sebagai manusia, umat Islam berhak menunaikan zakat, dan beberapa banyak makna orang membayar zakat itu adalah untuk mensucikan diri dan mensucikan rezeki dari hal-hal yang kotor, mensucikan diri dari dosa-dosa kecil. Yang kedua, menghilangkan sifat kikir, sifat kikir yang tertanam dalam hati kita supaya sedikit-sedikit terkikis dengan mengeluarkan zakat yang 1 tahun sekali. Selama bulan Ramadan itu mulai tanggal 1 sampai menjelang Idul Fitri boleh membayar zakat. Materi untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sampai di sini dulu. Dan tentang pembelajaran materi zakat selanjutnya, Bapak tadi baru menerangkan tentang zakat. Ada zakat mal, infak, sedekah dan hadiah nanti untuk minggu yang akan datang. Untuk itu kalian semua alhamdulillah selama pembelajaran dari awal sampai akhir, Bapak-bapak cukup sekian. Semoga kalian bisa lebih maju ke depan, mengerti, memahami tentang materi zakat. Dan untuk itu Bapak tutup dulu pembelajaran untuk hari ini. Dan sebelum tutup, dibiasakan untuk KM-nya pimpin doa sesudah belajar. Rukyat, sebelum pulang kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera bagi kalian semua. Semoga kasih sayang serta karunia Allah selalu menyertai. Amin. Dan ketika keluar dari kelas, dari ruangan sekolah ini, hati di jalan, dan semoga kita bisa bertemu lagi di pelajaran yang selanjutnya. Ditutup. Wassalam.